Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, ada waktunya Ibu untuk saya wawancara? Insya Allah ada. Begini Bu, saya ada tugas dari guru penggerak, calon guru penggerak, yaitu Ibu modul 3.1, yaitu pengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini tugas saya adalah Ibu mewawancarai kepala sekolah. Nah, yang pertama saya wawancarai itu adalah kepala sekolah saya sendiri, yaitu Ibu Haji Munira SPD. Baiklah Ibu, saya lanjutkan. Nah, yang pertama Bu, bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, terima kasih. Dilema etika yang ada di sekolah, cara saya mengidentifikasi yaitu dengan cara mengadakan rapat dengan guru-guru, kemudian menanyakan dengan guru-guru apa-apa saja yang ditemukan, kasus-kasus yang ditemukan di kelas, kemudian yang biasa saya lihat di halaman yang terjadi pada saat anak-anak bermain. Setelah itu saya bekerja sama dengan guru-guru mengadakan rapat kembali cara mengatasi kasus-kasus tersebut. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Untuk yang kasus yang mengandung nilai yang benar, sama-sama benar, dan nilai-nilai kebajikan itu kan di guru itu banyak menyampaikan, ibu ada kasus begini tentang anak-anak yang kalau sering di sekolah ini kasus-kasus yang sama-sama benar sebenarnya itu misalnya menyebutkan nama orang tua, cuma kadang anak-anak tidak menerima nama orang tuanya disebutkan sehingga terjadi masalah sampai menangis. Itu anak-anak di sekolah kami itu, di sekolahnya kita itu sudah menyampaikan bahwa itu sudah bullying, padahal itu hanya menyebut nama orang tua. Di satu sisi negatifnya itu anak-anak tidak suka orang tuanya disebut, tetapi di satu sisi dia positifnya itu keuntungannya itu anak-anak dia tahu nama orang tua. Misalnya kalau ada orang yang menanyakan alamat di mana rumahnya bapak ini di lingkungan sekolah di sekitar rumahnya, jadi itu anak-anak tahu, oh bapaknya si Anu ini namanya. Jadi itu sisi positifnya. Sisi positif kedua, kami guru juga sudah tahu, biar tidak wali kelas sudah tahu, oh nama bapaknya si ini dan ini namanya. Yaitu sisi positifnya ada dua, satu menguntungkan di guru, satu menguntungkan di anak yang misalnya yang ditanya pada saat orang mencari alamat di sekitar rumah orang tua itu, orang tua anak itu. Kemudian di sisi lain kami sudah tahu nama anak itu, nama orang tua anak itu, tetapi di sisi negatifnya anak-anak tidak menerima. Jadi kami menyampaikan ke anak, ke guru bahwa itu bukan bullying, tetapi harus kita panggil sama-sama, disampaikan positif dan negatifnya supaya tidak dia ulang lagi, tapi dia sudah ketahui itu. Terus Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa lakukan? Langkah-langkah yang saya sudah lakukan di sekolah ini seperti tadi, diidentifikasi dulu, setelah itu kami menunjuk guru sebagai penanggung jawab penuh, tetapi tidak lepas dari tanggung jawab dari wali kelas. Tapi ada khusus guru yang menangani, ada tim khusus menangani yang bekerja sama dengan orang tua, siswa, dan guru, tim-tim di sekolah. Itu tim TPPA, TPPKA itu. TPPKA itu timnya itu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap baik itu saya tetap mencari titik yang terbaiknya, kemudian menanyakan ke guru yang menangani, ke wali kelas, ke guru-guru mata pelajaran, kita rembuk, kita kami semua
sepakat untuk dirembukan apa hal-hal bagaimana yang bagus kita berikan sanksi ke anak, tetapi sanksinya yang bisa menjadi pendidikan untuk anak, tetapi bukan sanksi untuk anak itu sudah betul dia efek jerah, tetapi sanksinya harus mendidik. Itu untuk kasus-kasus yang sudah tidak bisa di ini, kami sampaikan ke orang tua, sampaikan pengambil kebijakan seperti wali kelas menyampaikan ke saya sebagai pengambil kebijakan di sekolah. Oh, berarti Bu kerjasama ya antara wali kelas dengan orang tua. Iya. Orang tua siswa sama kepala Iya. sekolah ya. Kalau kerjasama di sekolah ini sangat baik karena guru-guru itu meminta pendapat dulu, kemudian kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan komite, pengurus-pengurus yang ada di sekolah. Iya. Bagus sekali Bu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Iya. Berarti tantangannya Bu. Tantangan bagi saya sebagai pengambil kebijakan di SD Impres Salina Padang Jese itu salah satunya adalah sistem mereka di sini, masyarakatnya di sini homogen. Homogen. Jadi mereka itu hanya mereka saja. Jadi mereka tidak kurang berbaur dengan dunia, mereka berbaur dengan dunia luar hanya dengan dunia maya seperti di FB. Tetapi untuk bekerja sama di luar itu sistemnya masih homogen. Jadi bila kita menyampaikan hal-hal seperti terjadi di sekolah kami itu pernikahan dini, anak tamat sekolah langsung kawin, disampaikan, tapi ada yang tidak menerima dengan kata-kata itu. Jadi kami dengan secara pelan-pelan menyampaikan bahwa itu pernikahan dini itu sebenarnya itu tidak bagus karena menimbulkan banyak masalah ke depan. Misalnya anak-anak nanti dia akibat broken home, akibatnya itu broken home. Misalnya pernikahan dini, sudah bosan kawin, anak-anak baku kasih tinggal. Setelah itu anaknya ditinggalkan ke dengan orang tuanya. Orang tuanya, neneknya itu dia yang penting anaknya senang. Sehingga kasus di sekolah kami itu yang terjadi itu anak-anak yang broken home. Tetapi kami masih bisa atasi dengan cara menasehati setiap hari, dengan cara kami pendekatan dengan anak-anak. Berarti melalui pendekatan antara orang tua siswa dengan pendekatan dengan kolaborasi orang tua siswa, guru dan anak dan masyarakat sekitar. Nah, apakah Ibu sudah memiliki sebuah jadwal kayak menentukan sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu sudah menyelesaikan di tempat atau membuat suatu jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut? Iya. Terima kasih. Kalau untuk jadwal kami tidak jadwalkan. Nanti itu kasus itu kalau ada langsung kami selesaikan, harus ditangani. Kenapa? Kalau kita larut-larutkan, misalnya kita tunda waktunya, kami takutkan itu ada provokator lagi yang memanas-manasi sehingga terjadi konflik keluarga, sehingga sampai konflik persaudaraan. Jangan sampai lagi konflik antar RT atau antar RW itu. Sehingga kami di sekolah tetap langsung tangani. Kalau tidak selesai ditangani di kelas, langsung saya minta tangani di kantor dengan saya langsung bersama guru-guru yang lain. Oh, berarti diselesaikan dengan waktu? Iya, dengan waktu terdekat. Pada saat kejadian kita langsung selesaikan secara dengan secepatnya. Kenapa? Itu tadi itu nanti kalau berlarut-larut ada provokasi, terprovokasi orang tua, nanti itu masuk ke ranah hukum lagi, terjadi perpecahan keluarga. Bagus sekali Bu jawabannya. Nah, di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu membantu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, ada, karena di sekolah Salina Padang Jese ini sudah ada tim TPPK itu, sehingga kalau ada kasus wali kelas tidak selesai, mereka tim yang menyelesaikan dulu, baru kita forum sekolah, sehingga kalau misalnya tidak terselesaikan, tapi alhamdulillah di sekolah ini sudah terselesaikan sampai sehingga tidak sampai ke RT ke RW gitu.
Nah, Ibu, dari semua hal yang Ibu sudah sampaikan, nah pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih untuk kesekian kalinya. Pembelajaran yang kami petik di sini adalah kebersamaan. Kebersamaan itu yang utama. Mengambil keputusan itu harus tidak bisa hanya sendiri. Harus kita kolaborasi dulu, kita tanya yang mana yang baiknya. Kenapa? Karena bagus sendiri lebih bagus banyak orang, supaya kita tahu oh begini jalan baiknya. Kenapa saat saya di sekolah ini tidak mau saya mengambil keputusan sendiri? Kenapa? Karena kita punya organisasi di sekolah, ada guru, ada tim, kemudian yang turun langsung di kelas itu yang melihat keadaan siswa itu adalah guru dengan tim. Tetapi saya hanya menerima biasa laporan. Adapun kejadian-kejadian itu mereka laporkan secara baik-baik, kemudian kami tangani dengan baik, alhamdulillah tidak sampai ke dinas, sampai ke Korwil, hanya batas di sekolah itu Batas yang di sekolah ditangani. saja, Ibu, ya. Nah, baiklah Ibu, sekian dulu Ibu. Saya juga terima kasih Bu. Bagus sekali caranya Ibu menangani masalah saya. Nah, baiklah Ibu, saya mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.